Di Amikom Vice kali ini kita punya 3 berita terkeren yang perlu kamu tahu tentang Amikom Purwokerto. Bersama saya Fatih Saida, stay tune Amikom Vice. Yang tadi Ida sebutkan ada 3 berita terkeren yang perlu kalian tahu. Salah satunya adalah AMI. AMI atau Audit Mutu Internal. Kegiatan AMI ini yaitu untuk mengevaluasi kinerja setiap unit yang ada di Amikom Purwokerto. Bagi kalian yang pengen tahu kelanjutannya, kita lihat liputan berikut ini. STIMIK Amikom Purwokerto merupakan salah satu institusi yang melaksanakan pendidikan tinggi. Menyambut baik upaya peningkatan mutu pendidikan dalam rangka pemenuhan terhadap tuntunan stakeholder yang semakin kritis. Oleh karena itu, STIMIK Amikom Purwokerto telah melaksanakan berbagai upaya, diantaranya dengan menerapkan SPMI melalui audit mutu internal atau AMI. AMI merupakan kegiatan evaluasi kinerja unit-unit di STIMIK Amikom Purwokerto yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Kegiatan AMI tahun 2019 berlangsung untuk seluruh bagian, lembaga, UPT, dan program studi yang ada di STIMIK Amikom Purwokerto. Perkenalkan, nama saya Anugrah Bagus Wijaya. Saya di sini selaku Ketua Koordinator dari AMI 2018. Untuk metodenya itu berdasarkan 2 elemen ya Mas. Itu dari borang isian dan prosesi asesmen di lapangan. Untuk auditor ada 5 ya. Saya selaku ketua koordinator dan ada 4 anggota. Itu ada Bapak Marcos, ada Ibu Prima, ada Ibu Puji, dan ada Ibu Yusida. Ya, ini bersangkutan dengan tujuan kegiatan audit mutu internal Amikom Purwokerto. Dalam kegiatan ini secara garis besar bertujuan untuk mengkoreksi segala sesuatu kendala ataupun permasalahan yang ada di STIMIK Amikom Purwokerto agar bisa terselesaikan, tersolusikan dengan tujuan akhir yaitu kelancaran proses kita untuk berkembangnya STIMIK Amikom Purwokerto lebih baik lagi. Audit mutu internal adalah sebuah proses untuk mengukur dan mengevaluasi apa-apa yang dilakukan oleh unit kerja yang ada di STIMIK Amikom Purwokerto. Ya, tujuan dari audit mutu internal ini tentu sekali lagi untuk mengetahui sejauh mana unit kerja yang ada di STIMIK Amikom Purwokerto itu bekerja sesuai standar seperti apa dan sebagainya, itu untuk mengukur kepatuhan dan sebagainya. Baik, untuk indikator penilaian yang dilakukan itu, yang pertama kami mengadopsi standar dari Ban PT. Ya, kami mengadopsi dari standar Ban PT yang kami sesuaikan dengan kondisi yang ada di unit di Amikom Purwokerto. Baik, untuk metode pelaksanaan, jadi kami mulai dari seleksi. Yang pertama, seleksi itu waktu itu kami buka secara umum untuk semua dosen yang ada di Amikom Purwokerto, dan yang mendaftar ada sekitar 17 dosen, terevaluasi menjadi 5 dosen terpilih untuk menjadi auditor.
Kemudian kami ada beberapa proses di sana, ada pembekalan dan sebagainya, yang kemudian kita lakukan audit selama kurang lebih 4 hari. Jadi para auditor datang ke auditi, tentu dibekali oleh instrumen-instrumen yang sudah disiapkan dan juga pengukuran yang sudah disiapkan. Oke, selanjutnya ada pelepasan peserta KKL tahun 2018. KKL itu merupakan implementasi dari salah satu tridharma perguruan tinggi. Salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Yuk kita langsung menuju ke Pendopo Si Panji Alun-Alun Purwokerto. Selamat pagi sahabat Ampu TV, sekarang kita berada di Pendopo Si Panji, Kabupaten Banyumas untuk menyaksikan acara yang sebentar lagi kita saksikan, yaitu pelepasan peserta KKL atau Kuliah Kerja Lapangan SMK Amikom Purwokerto tahun 2018 di wilayah Kabupaten Banyumas. Tepat hari ini tanggal 17 September tahun 2018, dan acara juga dihadiri oleh Ketua SMK Amikom Purwokerto Dr. Biliana MSI dan juga Ketua LPPM SMK Amikom Purwokerto serta pejabat desa ataupun daerah terkait KKL ini. Yuk kita saksikan acaranya. Disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari yang berbahagia ini kita semua kumpul di Pendopo Si Panji dalam rangka pelepasan Kuliah Kerja Lapangan periode keempat tahun 2018. Kegiatan ini sudah berjalan 4 kali, Pak Bupati, sehingga ini adalah kegiatan yang tahun kedua yang kita selenggarakan di Kecamatan Tambak dan Sumbio. Kami pada hari ini berterima kasih kepada Pak Budi selaku pejabat Bupati yang bersedia untuk menerima para mahasiswa peserta kuliah kerja lapangan yang nanti setelah ini akan kita sebar ke 2 kecamatan dalam rangka untuk pengabdian kepada masyarakat selama kegiatan ini yang kita lakukan 2 minggu. Dan sekali lagi bahwa kegiatan KKL ini jelas dalam rangka kami pengabdian untuk bagaimana menerapkan potensi-potensi desa yang ada di 2 kecamatan, yaitu Sumbio maupun Tambak, yang nantinya di 2 desa tersebut potensinya insya Allah akan lebih banyak bisa dikenal, baik dikenal di lingkungan nasional maupun dunia internasional. Karena kita nanti akan menggerakkan kemajuan teknologi dan mahasiswa kita alhamdulillah sudah juga dibekali oleh Kominfo. Kami terima kasih oleh Dinas Kominfo yang sudah bekerjasama memberikan pembekalan secara khusus sehingga jadi mahasiswa nanti secara program kerja lebih terarah dan lebih teratur. Saya mengajak kepada adik-adik semuanya, Bapak Presiden mengajak untuk ada 3 perubahan. Yang pertama, integritas. Kita harus mampu memiliki integritas, adalah kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Para dosen, mulai dari Pak Ketua, saya katakan saja Pak Rektor lah, biar mudah. Pak Rektor, para dosen semuanya, mahasiswa harus memiliki integritas. Integritas apa? Itu adalah kunci di dalam masyarakat, kunci di dalam komunitas, kunci di dalam suatu dialog, kunci di dalam suatu hubungan. Yang kedua, etos kerja. Etos kerja adalah suatu sikap kita untuk senantiasa terus berupaya semangat, harus mewujudkan satu kondisi yang terbaik. Mahasiswa harus punya etos kerja, yaitu harus mendapatkan IP yang tinggi, cum laude. Jadi kalau hanya sekedar
mendapatkan ilmu saja dan ikut-ikutan kuliah saja percuma. Zaman now sudah tidak seperti itu. Sekarang harus dituntut untuk bisa berkompetisi mendapatkan yang terbaik. Yang ketiga adalah gotong royong, bahwa dalam satu komunitas kita ini, dimanapun kapanpun, bahwa kita harus mampu bekerja sama, kemudian dengan landasan yang ikhlas, kemudian juga tulus, kemudian kebersamaan, asah dan asuh, termasuk juga para mahasiswa. Dengan demikian, kalau tidak seperti itu, maka hasilnya lebih baik, kemudian juga lebih cepat dan lebih berkualitas. Kemudian kepada para mahasiswa, saya titipkan nanti dalam melaksanakan KKL ini, karena KKL pada prinsipnya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, sehingga apa yang Anda miliki dari ilmu yang sudah dipelajari di kampus untuk bisa diimplementasikan di masyarakat. Sekarang zamannya dengan komputer, sekarang zamannya dengan internet, sehingga banyak warga masyarakat betul-betul tolong untuk bisa memanfaatkan semuanya adalah dengan digital. Selamat pagi sahabat Ambu TV. Sekarang kita lagi dengan pejabat sementara Kabupaten Banyumas dan Ketua STM Amikom Purwokerto Bapak Dr. Belilana. Dan kita langsung wawancara aja. Yang pertama, harapan ataupun dengan kegiatan KKL ini gimana Pak? Harapannya Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada warga masyarakat di Kabupaten Banyumas, STIMIK Amikom ini akan menyelenggarakan KKL, kuliah kerja nyata. Dan tentunya karena lokasinya itu ada di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiyuh, maka kami mewakili pemerintah Kabupaten Banyumas menyampaikan terima kasih karena ditunjuk lokusnya tersebut. Harapan kami nanti adalah bahwa dengan adanya KKL ini, maka perguruan tinggi tersebut, STIMIK Amikom, mampu untuk bisa mengimplementasikan tridharma perguruan tingginya. Yang ketiga yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat, bisa membantu masyarakat menuntun untuk pemanfaatan penggunaan alat komunikasi cepat, ya, mudah dan murah serta akuntabel ini. Bisa diantaranya mungkin adalah bagaimana memanfaatkan komunikasi, kalau namanya mungkin adalah dengan internet yang ada, kemudian bisa memberikan respon tentang ikut masyarakat, ikut mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah. Ada masalah, masyarakat bisa langsung lapor kepada Bupati, Gubernur, kemudian SKPD secara cepat dan mudah menggunakan alat internet ini. Untuk Pak Belil sendiri, masukannya gimana Pak untuk mahasiswa sendiri gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ampu TV yang berbahagia. Dengan adanya KKL di dua kecamatan di Kabupaten Banyumas ini, di Kecamatan Tambak maupun Sumpiyuh, harapannya nanti mahasiswa-mahasiswa STIM Amikom Purwokerto bisa lebih berkontribusi dalam hal pembangunan di dua kecamatan tadi, di mana bisa memanfaatkan teknologi informasi yang kita kenal dengan sekarang istilahnya Internet of Things, di mana segala urusan, segala sesuatu, segala kegiatan itu tidak lepas dari yang namanya internet. Tadi menurut Bapak Pejabat Bupati, Pak Budi, bahwa dengan adanya jaringan internet maka semuanya akan bisa lebih mudah kita gunakan. Baik itu mudah dalam mengaplikasikan teknologi maupun juga mudah dalam berkomunikasi, sehingga pembangunan yang nantinya ada di desa maupun pembangunan yang ada di kota itu bisa lebih merata. Intinya seperti itu. Oke sahabat Ambu, sekarang kita lagi bareng sama kelompok dari desa Rembun di Kecamatan Tambak. Dengan DPL-nya Mas siapa? Rino Noval. Yang jelas persiapannya apa aja nih? Persiapannya kami semangat. Cukup. Oke, persiapan semangat. Untuk program kerjanya apa aja? Program kerjanya kita memberikan pendidikan pelajaran IT kepada anak-anak SD dan warga-warga yang ada di desa Perembun tersebut. Intinya itu apa ya? Kita tuh bikin desa Perembun tuh menjadi nggak kudet gitu. Ya, seperti itu. Itu dia. Dan harapannya untuk semuanya di sini ketik 10 orang. 10. Harapannya seperti apa? Tahun ini. Harapannya kelompok saya itu menjadi lebih bisa berinteraksi kepada sosial tentunya, dan yang terpenting nih bisa melaksanakan public speaking gitu loh, nggak malu-malu kalau berbicara dengan orang baru seperti itu. Jadi dia sukses terus buat kelompok desa Perembun Kecamatan Tambak. Oke, terima kasih.
Oke, selamat pagi sahabat Ampu TV. Sekarang kita sedang bareng sama Ibu Tri ya, selaku Ketua LOPM STIMIK Amikom Purwokerto. Kita melakukan wawancara sedikit ya Bu. Untuk peserta KKL tahun ini jumlahnya ada berapa Bu? Untuk tahun ini kita punya mahasiswa sebanyak 264 mahasiswa. Kemudian ada pendamping DPL-nya ya, itu ada 26, pengawas 6 orang. Nah, untuk tujuan dari program KKL itu sendiri apa sih Bu? Untuk tujuan KKL di sini kan salah satu hal yang ada di dalam perguruan tinggi itu kan Tridharma, yang salah satunya adalah subnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, harapannya dengan teman-teman mahasiswa mengikuti KKL, mereka akan mendapatkan ilmu baru sekaligus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ois bareng lagi sama DPL. Apa itu DPL? Oh, kita langsung aja nih bareng sama Pak Danar ya. Untuk DPL itu sendiri apa itu DPL dan tugasnya seperti apa sih Pak? Ya. DPL itu dosen pendamping lapangan khusus KKL ini. Untuk tugasnya sendiri seperti apa? Untuk tugasnya yang jelas memantau teman-teman dalam proses pelaksanaan KKL ini. Dalam 2 minggu ini mereka kan sudah membuat semacam program kerja. Nah, apakah program kerja ini dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya atau mungkin ada penambahan program kerja lain, dan tentu saja disesuaikan dengan tujuan dari kegiatan KKL yang di tahun keempat ini. Berarti untuk DPL sendiri itu monitoringnya itu setiap hari kah atau berapa sekali gitu? Untuk monitoringnya yang diwajibkan dari LPPM itu adalah minimal 2 kali dalam pelaksanaan KKL tahun keempat ini. Tapi untuk selebihnya dibebaskan ke dosen. Bisa dalam 1 minggu itu mungkin 2 kali kunjungan, nanti minggu kedua 2 kali kunjungan. Ya, yang jelas nanti di hari terakhir kita ada penutupan dan itu wajib bagi seluruh DPL itu hadir. Oke, untuk terakhir harapannya sendiri untuk KKL tahun ini seperti apa? Ya, harapannya karena ini sudah KKL yang tahun keempat, berarti harusnya lebih baik dibanding KKL sebelumnya, dan harapannya program yang teman-teman mahasiswa berikan kepada masyarakat, kepada desa itu bisa diimplementasikan, bisa bermanfaat lebih baik lagi dan untuk tujuan yang lebih baik untuk masyarakat sekitar. Terus berkarya mahasiswa Amikom dan semoga selalu memberikan inovasi kepada masyarakat. Saya Rosa Priantoni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang terakhir nih ada event kolam susu. Nah, event kolam susu itu merupakan sarana untuk mendekatkan antara BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa dengan mahasiswa STIMIK Amikom Purwokerto. Pengen tahu keseruannya? Kita lihat liputan berikut ini. Event kolam susu merupakan sarana untuk mensosialisasikan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Bersama kepada mahasiswa STIMIK Amikom Purwokerto. Sekaligus bentuk syukur atas terbentuknya kabinet kerja yang baru agar melaksanakan amanah dalam 1 periode. Tujuannya untuk mengenal lebih dekat antara BEM Kabinet Bersama dengan mahasiswa serta memaparkan fungsi dari setiap kementerian yang ada. Kemudian, sebagai salah satu sarana hiburan mahasiswa STIMIK Amikom Purwokerto menjelang ujian akhir semester, dan juga sebagai salah satu realisasi dari program kerja Kementerian Dalam Negeri di STIMIK Amikom Purwokerto. Manfaat dari event kolam susu ini adalah yang pertama, agar mahasiswa umum lebih mengenal kabinet BEM yang baru di STIMIK Amikom Purwokerto. Yang kedua, mendekatkan hubungan antara BEM Bersama periode 2018-2019 dengan mahasiswa STIMIK Amikom Purwokerto. Nah, itu tadi 3 berita terkeren yang ada di Amikom Fest kali ini. Ada AMI, ada pelepasan peserta KKL, dan juga ada event kolam susu. Saksikan terus keseruan lainnya di Amikom Fest berikutnya. Sampai jumpa. You're always stuck in my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying.